saya. Terus terkait tadi juga tentang duta sudah. Nah ini soal tadi yang ibu-ibu, menurut saya lagi Pak, menurut saya lagi ibu setuju dengan yang Pak Supri sampaikan. Sebenarnya itu organisasi independen Pak, tidak terikat langsung dengan kita, tidak terikat langsung dengan kita. Ya beda. Cuman karena kebiasaan dari dulu Pak RW itu satu paket gitu, itu jadinya ya seolah harus sama. Ibunya harus jadi. Iya. Di tempat lain bahkan ada yang RW-nya ibu-ibu Pak. Ya. RW-nya ibu. Iya. Itu ibu saya jadi RW. Jadi ngaten PKK di luar. Iya. Tapi kalau minta pendapat kita ya boleh lah. Sebab dinamika ibu-ibu itu lain dengan di kita Pak. Nyusewu. Kita kayak gini akrab enak. Ya betul. Bahkan nyusewu ya. Saya tuh dapat jabrian dari beberapa ibu-ibu sebelum pemilihan. Sebelum. Jadi saya tadi hubungannya dengan Pak Penuh menanyakan kok Kidul Melorot itu ya? Iya Pak. Satu Pak, RT 1 tidak ada jago tadinya Pak. Tidak ada jago, itu satu. Karena masih berprinsip Lor Kidul. Kemudian aku jago begitu saya pulang langsung misu. Aku mau jadi ketua RW, jadi ketua PKK. Ternyata cerita yang sama bukan di saya toh, tidak mau. Oke, kalau jadi ketua RW itu PKK-nya lain, jangan saya. Jadi, tapi di sisi lain ada juga yang mengeliminir dari awal. Oh jangan sih Pak Supri hati sepulang ibune kayak. Ada yang begitu. Nah itu. Ada. Jadi dinamika ibu itu emang beda dengan kita. Kota kosong. Jadi menurut saya kalau untuk kepentingan ibu-ibu, boleh kita serahkan aja kepada mereka. Tapi kalau kita dimintai pendapat, kayak tadi Pak Supri ada gambaran, ya boleh-boleh saja sih. Tapi tidak dalam saya kalau dimintai saja. Kalau ternyata intinya kita mempersilahkan. Saya yakin mereka nunggu kita mau gimana. Nah, tapi gimana itu kita jawab dengan dipersilahkan di internal mereka. Ya. Seperti itu. Menurut saya gitu lah. Kalau mereka sudah pasrah, istilahnya tutup jalur bantuan, baru kita menyampaikan itu. Kita malah punya pikiran begini Pak. Masalah Ibu RW itu memang dia itu komplainnya sih terhadap saya. Jadi kalau siapa yang mau ditunjuk, sekarang ditunjuk siapa? Tapi yang jelas harus ada Bu RW. Ya Bu RW jelas nggak ada Bu, apa kayak gue. Kalau perwakilan dari Bu RW itu nanti dipikirkan. Maksud saya gini, ya Bu RW yang dianggap istilahnya mampu di Bu RW, yang disetujui dengan anggota PKK siapa? Nanti tak bikinkan surat tugas dari Pak RW, aku itu malah Pak RW yang dengan dia. Kalau menurut saya teknis mawon ini baik, saya kebayang sebenarnya solusinya. Solusinya itu adalah besok ketika kita pertemuan pertama ya setelah pilkada. Tapi setelah pilkada berarti masih November. Nah di situ kita fokus nanti ke kepengurusan RW dulu. Saya pikir untuk yang soal terkait dengan PKK, agar kita tidak overlap dengan ini sebenarnya Pak RW, ini nggak perlu ada surat. Yang perlu adalah setelah kita definitif misalnya Pak RW memutuskan besok itu setelah serah terima simbolis dan sebagainya, kami ditunjuk oleh jenengan. Sekretarisnya Pak Yadi, bendaharanya saya. Nanti terus misalkan itu diumumkan pada waktu kapan? Sekretarisnya saya, bendaharanya Pak Yadi. Nah itu di pertemuan besok itu. Ya, termasuk dengan dua orang duta itu. Nah itu hadir di situ, katakanlah langsung dikasih mandat oleh jenengan. Setelah kita katakanlah definitif gitu ya, definitif. Pak RW lama juga sudah dalam tanda kutip sudah setelah itu minggu kita ikuti jadwal PKK-an. Jadi di PKK-an itu Pak, di PKK-an RW dimanapun itu pengurus RW hadir. Setidaknya Pak RW dan kami berdua. Di situ kita akan menyampaikan hasil keputusan kita soal struktur RW. Lalu berikutnya kita kasih tahu untuk struktur PKK
silahkan dirembuk, dimusyawarahkan, karena mekanismenya tidak ada mekanisme penunjukan ketua ibu PKK itu tidak ada. Yang ada, kalau saya nggak keliru, itu yang dalam tanda kutip ya, yang ngasih SK-nya itu ya Bukades. Iya. Karena dia tidak di bawah Pak RW. Ketua PKK RW itu ke Bukades sebagai ketua PKK desa. Tapi kalau jenengan itu kan sebenarnya SK-nya ditandatangani Pak Kades. Jadi sebenarnya dua organisasi berbeda. Maka Nun Sewu akan sedikit kurang tepat kalau Pak RW bikin surat menunjuk seseorang jadi ketua PKK. Ini kayak intervensi. Kalau ibu-ibu ini yang mungkin yang Nun Sewu yang sepuh-sepuh seneng, kemungkinan kalau yang kritis dia akan keproduksi Pak RW gitu. Ini kan organisasi berbeda, Pak. Nah, tapi kalau kita datang ke situ di penjelasan. Iya, dan kita sebagai tamu aja, sebagai tamu, dan nggak masalah kan, kita juga pernah mengundang ibu-ibu ke RW-an kan gitu, di musyawarah RW. Maka kita ke situ datang. Nah, jika mereka kemudian bertanya ke Pak RW, misalnya kami tapi deadlock misalnya gitu ya, lah menurut jenengan sinten baru di situ. Tapi menurut saya tidak perlu pakai surat Pak RW. Jadi bayangan saya sih seperti itu, karena sepertinya yang kritis juga sekarang banyak. Sepertinya seperti itu, Pak. Aku sekedar buka aja, nanti dilanjutkan jenengan. Ya, monggo gitu. Jadi kita persilahkan. Lebih enak itu nanti di forumnya PKK, tapi kita hadir. Begitu saja. Insya Allah sih ada lah. Insya Allah nanti solusinya. Ini Pak Edi. Monggo. Maem, Dek.